Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa melanjutkan kajian. Setiap hari dalam perjalanan usia adalah kesempatan baru untuk terus melanjutkan langkah-langkah syukur menuju Allah Azza wa Jalla. Untuk terus berjuang melanjutkan langkah-langkah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya setiap hari dalam perdampahan usia menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang telah berlalu. Camkanlah baik-baik apabila Allah telah memberikan Anda kesempatan yang baru, hari yang baru, usia yang baru, maka janganlah lagi mengulang kesalahan-kesalahan yang lama. Sebelum kita melanjutkan kajian Aqidah Wasithiyah, buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, buah karya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, izinkan saya kembali mengingatkan kita semua tentang hakikat dari ilmu. Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, al-ilmu ilman. Ilmun fil lisan wa ilmun fis sudur. Ilmu itu ada dua. Semua orang yang hadir di majelis ilmu yang formal seperti kelas-kelas akademik, ataupun orang-orang yang hadir di majelis ilmu non formal seperti kajian-kajian di masjid, hanya ada dua macam orang. Mayoritas orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu mendapatkan ilmu lidah, dan hanya minoritas saja yang mendapatkan ilmu hati. Ilmu lidah adalah ilmu yang membuat Anda pintar berargumentasi, pintar menyerang. Ya, pintar berargumentasi membela diri, pintar menyerang melalui kata-kata tahzir terhadap orang lain, ini semuanya ilmu lisan. Dan hanya sedikit yang mendapatkan ilmu hati. Ilmu yang membuat hatinya semakin baik. Kalau Anda bertanya seperti apakah ilmu hati itu? Ilmu hati itu ada 5 dalam penjabaran para ulama. Ilmu hati yang pertama adalah ilmu yang memberikan Anda keyakinan sehingga Anda pun terlepas dari segala keraguan-raguan. Jadi tujuan kita belajar untuk menghilangkan keraguan-raguan dan untuk berdiri di atas satu keyakinan yang kokoh.
Orang-orang munafik dinamakan munafik karena keraguan-raguan mereka dalam beragama. Allah berfirman dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit yang dimaksudkan bahwa hati orang-orang munafik penuh dengan keraguan-raguan. Setidaknya ada dua keraguan yang betul-betul menghancurkan seseorang. Yang pertama, keraguan-raguan tentang Allah. Misalnya Allah itu maha memberi rezeki, tapi dia ragu. Misalnya Allah Azza wa Jalla maha menolong, tapi dia ragu. Misalnya Allah maha mengabulkan doa, tapi dia ragu. Keraguan-raguan Anda tentang Allah adalah suudzon. Dan suudzon ini bukan dosa kecil, tetapi dosa besar. Jadi di antara dosa besar dalam hati Anda, jamaah sekalian, bahwa dalam hati Anda ada suudzon kepada Allah, dan di antara suudzon itu adalah keraguan-raguan Anda. Keraguan-raguan Anda terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla. Allah maha mengabulkan, tapi justru Anda ragu ketika Anda berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menolong, tapi Anda ragu ketika Anda dalam kesulitan. Ini keraguan pertama. Keraguan yang kedua, keraguan terhadap ajaran Allah. Yang pertama keraguan tentang Allah, yang kedua adalah keraguan tentang ajaran Allah. Allah ajarkan agar jangan menyentuh riba, tapi ternyata kita ragu. Bagaimana berbisnis kalau tidak ada riba? Nah, ini keraguan-raguan terhadap ajaran Allah Azza wa Jalla. Nah, tujuan kita belajar jamaah sekalian untuk menghilangkan keraguan-raguan ini. Dengan cara mendapatkan yakin. Maka belajarlah sedalam-dalamnya hingga Anda sampai kepada yakin, di mana Anda terlepas dari segala keraguan-raguan tadi. Jadi kalau Anda keluar masuk majelis ilmu, tapi Anda tidak dapatkan keyakinan yang membebaskan Anda dari dua keraguan tadi, Anda belum belajar apa-apa. Anda baru mendengarkan huruf-huruf dari penjabaran para guru. Inilah hakikat ilmu yang pertama. Belajarlah untuk mendapatkan keyakinan Anda tentang Allah dan keyakinan Anda tentang ajaran Allah, sehingga Anda benar-benar lepas dari keraguan-raguan. Keraguan-raguan tentang Allah, keraguan-raguan tentang agama Allah. Akan datang hari perjalanan ini selesai, malapetaka besar akan terjadi terhadap orang yang masih saja ragu dengan Allah Azza wa Jalla. Saatnya Anda berada di gerbang kematian, malaikat maut akan datang, disitulah keraguan-raguan Anda tentang Allah akan datang, menghancurkan Anda menjadi su'ul khatimah wal ya'lam. Tiba-tiba keraguan-raguan sepanjang hayat itu muncul ketika Anda akan wafat. Syahadu an la ilaha illallah. Apa dia itu Allah? Muncul keraguan ini. Oleh sebab itu jemaah sekalian, Anda tidak akan yakin di gerbang kematian itu kalau dari sekarang Anda tidak yakin. Yakin tentang Allah itu bukan sekonyong-konyong muncul ketika Anda mau wafat. Oleh sebab itu, Anda masih hidup, Anda dalam sehat walafiat, ambil keyakinan itu agar Anda bawa mati besok. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua jamaah sekalian, ilmu yang memberikan Anda ikhlas, sehingga Anda terlepas dari segala bentuk riya dan ujub. Ini nomor dua, ilmu yang memberikan Anda ikhlas, sehingga Anda terlepas dari segala riya, segala ujub. Riya membesarkan diri dalam pandangan orang, dalam pendengaran orang. Itu namanya riya.
Adapun ujub, membesarkan diri dalam pandangan diri sendiri. Saya memang hebat. Saya memang saleh. Saya memang nggak seperti dia. Ujub yang sangat halus ketika Anda tidak melihat diri Anda besar, tapi Anda mengecilkan orang lain. Ah, ini nggak ngerti. Oh, ini makanannya masih haram. Jadi jamaah sekalian, ketika Anda merendahkan, mengecilkan, menistakan orang lain, disitulah terjawab bahwa ternyata Anda masih ujub dengan diri Anda sendiri. Jadi, ilmu yang kedua, ilmu yang memberikan Anda ikhlas, sampai Anda tidak lagi ria dengan pandangan manusia, dan tidak lagi ujub dengan pandangan diri sendiri. Ini ilmu yang kedua. Ilmu hati yang ketiga jamaah sekalian, belajarlah hingga ilmu ini memberikan Anda zuhud yang melepaskan Anda dari segala keserakahan. Belajarlah hingga Anda mendapatkan zuhud. Dan ketika Anda telah mendapatkan zuhud, maka Anda akan terlepas dari segala keserakahan. Keserakahan itu bukan hanya hubungannya dengan harta saja. Tapi keserakahan itu hubungannya adalah dengan hak orang lain. Apabila Anda ingin mengambil hak orang lain, apapun bentuk dari hak itu dinamakan serakah. Nah, adapun zuhud, adapun qanaah, bahwa Anda ridho, Anda rela, Anda lapang dada dengan apa yang menjadi milik Anda, hingga Anda tidak lagi menaruh ingin terhadap milik orang lain. Adapun orang-orang yang belajar serakah duniawinya nggak berkurang juga, ini belum mendapatkan ilmu. Dia memang telah belajar, tapi belum mendapatkan ilmu. Hakikat ilmu yang keempat jamaah sekalian, belajarlah sampai Anda mendapatkan tawadhu yang membuat Anda terlepas dari segala warna-warni takabur. Takabur seseorang di antara kita berbeda dengan orang lain. Sebagian kita takaburnya adalah harta. Sebagian yang lain takaburnya adalah ilmu. Sebagian yang lain takaburnya adalah kekuatan tubuh. Sebagian yang lain takaburnya adalah kedudukan. Cuma sekalian, Anda nggak akan lepas dari takabur itu sebelum Anda menanamkan tawadhu, rendah hati. Jadi kita belajar sampai akhirnya kita merendahkan diri dengan sifat yang bernama tawadhu, dan kita pun terlepas dari takabur. Tidak lagi melihat diri hebat dari orang lain. Yang kelima, hakikat ilmu yang kelima adalah belajarlah sampai Anda mendapatkan kelembutan terhadap manusia, sehingga dalam hati Anda nggak ada dendam, nggak ada benci, dan nggak ada permusuhan. Apabila saat ini dalam hati Anda masih ada dendam, masih ada benci dengan orang lain, menunjukkan betapa sedikitnya kasih sayang di dalam hati Anda. Sedikitnya kasih sayang dalam hati Anda sekaligus membuktikan bahwa Anda belum mendapatkan ilmu walaupun Anda telah belajar. Orang-orang yang berjalan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, "Ruhama bainahum." Pengikut-pengikut Nabi ini adalah orang yang hidup saling menyayang. Kalau di antara kita ada sayang menyayangi, tidak ada lagi di antara kita cemooh mencemooh. Tidak ada lagi di antara kita dendam. Tidak ada lagi di antara kita benci. Bahkan tidak ada lagi di antara kita gibah. Gibah Anda dengan seseorang terhadap seseorang menunjukkan lemahnya kasih sayang Anda kepadanya. Karena kasih sayang yang besar menghalangi lisan Anda untuk menuturkan kata-kata gibah.
Jadi ilmu yang kelima, ambillah ilmu, belajarlah sedalamnya sampai Anda mendapatkan jiwa yang penuh dengan kasih sayang, sehingga dalam hati itu tidak lagi ada benci, dendam, permusuhan terhadap orang lain. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, di kajian siapapun Anda duduk, pastikan tujuan Anda adalah 5 hal ini. Maka majelis ilmu yang tidak memberikan 5 hal ini, itu bukan majelis ilmu. Tinggalkanlah dan carilah. Tugas Anda adalah memperbaiki hati ini. Hampir dipastikan kalau 5 hal ini ada dalam hati Anda, itulah qalbun salim. Itulah qalbun salim. Hati yang selamat. Dengan adanya yakin, hati Anda salim, selamat dari ragu. Dengan adanya zuhud, hati Anda selamat dari serakah. Dengan adanya dia, hati Anda selamat dari riya dan ujub. Dengan adanya tawadhu, hati Anda selamat dari takabur. Dengan adanya jiwa kasih sayang, hati Anda selamat dari permusuhan. Maka qalbun salim yang menjadi keselamatan akhirat apabila 5 hal ini ada dalam diri Anda. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini cukup untuk buat kita berevaluasi diri, mengkaji diri, untuk bersungguh-sungguh lagi mencari ilmu yang dinamakan Imam Hasanul Basri dengan ilmu hati. Jemaah sekalian, malam ini dalam kajian Akidah Wasithiyah, kita lanjutkan pada halaman 4, poin yang ke-11. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ. Artinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikiaskan dengan makhluknya. Ini satu prinsip yang sangat penting. Bahwa ketika Anda akan memahami Allah Azza wa Jalla, jangan gunakan teori yang bernama analogi. Jangan menggunakan pintu analogi untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah itu seperti siapa sih? Kalau Anda menggunakan seperti, berarti Anda ingin mengenal Allah dengan analogi. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada kias. Bahasa gampangnya, tidak ada kata seperti untuk mengenal Allah. Anda bisa mengenal saya dengan kata seperti. Syarif itu seperti, Anda bisa. Anda bisa mendefinisikan satu benda menggunakan seperti. Motor bin itu seperti. Anda bisa menggunakan seperti. Tetapi ketika Anda akan memahami Allah Azza wa Jalla, jangan menggunakan kias. Jangan menggunakan seperti. Dalam bahasa Arab, tepatnya adalah dalam teori mutakallimin, ada 3 analogi. Ada 3 analogi. Analogi atau kias yang pertama dinamakan kiasut tamsil. Kiasut tamsil artinya menyamakan A dengan B. Menyamakan, mensepertikan. Itu dinamakan kias tamsil. Tamsil, mempersamakan. Kias yang kedua dinamakan adalah kias asyumul. Yang dinamakan dengan kias sumul, sederhananya adalah generalisir. Generalisir. Contoh, masuklah ke masjid ini seorang yang bertakwa, lalu kemudian saya katakan, semua yang masuk masjid adalah orang bertakwa. Padahal yang betul-betul saya akui orang bertakwa adalah si fulan. Si fulan ini orang bertakwa luar biasa. Sholatnya di Masjid Al-Muhajirin. Atas dasar itu saya melakukan generalisir. Maka saya katakan, semua yang ada di Masjid Al-Muhajirin adalah orang bertakwa. Nah, di sini saya melakukan generalisir berdasarkan apa yang saya tahu tentang seseorang. Ini dinamakan dengan kias syumul.
Nah, kias yang ketiga dinamakan dengan kias aula atau kias aulawi, analogi aulawi. Analogi aulawi itu artinya adalah apa lagi? Anaknya aja sudah seperti ini, apalagi bapaknya. Saya menyamakan ayah, anak dengan ayah, tapi dengan menempatkan ayah lebih tinggi. Maka muncullah kata apa lagi? Anaknya aja udah seperti ini, apalagi bapaknya. Itu analogi, tapi analogi aulawi. Menyamakan yang rendah dengan yang tinggi. Jadi inilah tiga analogi. Analogi pertama, analogi mempersamakan, tamsil namanya. Analogi yang kedua adalah analogi generalisir. Analogi yang ketiga dinamakan analogi aulawi. Baik. Analogi yang pertama, perbandingan pertama, yaitu analogi tamsil, tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogi perbandingan inilah yang dibantah oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas. Walam yakun lahu kufuwan. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dalam ayat Allah berfirman, laisa kamitslihi. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dalam surat Maryam Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya. Emangnya ada yang sama dengan Allah? Jadi analogi pertama, yaitu analogi perbandingan, menyamakan Allah dengan seseorang, ini tidak ada pada Allah. Allah Maha Suci dari analogi yang pertama. Analogi yang kedua ada analogi generalisir. Ini pun Allah Maha Suci. Misalnya saya katakan, semua orang yang hidup, semua yang hidup berarti mati. Itu generalisir. Semua yang hidup berarti mati. Bagaimana dengan Allah? Allah hidup nggak? Kalau Allah hidup berarti. Itu namanya Anda menggunakan teori generalisir. Memahami Allah dengan teori generalisir ini pun tidak boleh. Karena Allah tidak sama dengan siapa-siapa. Sehingga tidak ada jalan generalisir untuk Allah. Tapi untuk manusia Anda boleh menggunakan generalisir tadi. Semua yang hidup akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini berlaku untuk saya, berlaku untuk Anda. Ayat ini generalisir. Tapi analogi generalisir ini tidak boleh untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi, satu-satunya analogi yang berlaku bagi Allah adalah analogi yang terakhir, yaitu analogi aulawi. Analogi aulawi ini maksudnya adalah menyamakan Allah dengan manusia dengan kata apa lagi. Misalnya Anda katakan bahwa si fulan ini kaya sekali. Apalagi Allah yang memberinya kekayaan. Si fulan ini kuat sekali. Apalagi Allah yang memberinya kekuatan. Di sini Anda mempersamakan tapi menggunakan apa lagi. Ini dinamakan analogi aulawi. Maka Imam Ibn Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah adalah perumpamaan aulawi. Baik. Seorang ibu penyayang sekali, apalagi Allah. Seorang pejabat berkuasa sekali, apalagi Allah. Ini dinamakan dengan analogi aulawi atau kias aulawi. Coba sekalian, kenapa Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam ayat ini menegaskan tidak boleh memahami Allah dengan analogi? Beliau rahimahullah ta'ala ingin menyelamatkan kerangka berpikir kita tentang Allah dari debu-debu pemikiran dan ideologi kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tentu di garis pertama adalah orang-orang musyabbihah. Teori musyabbihah ini pernah kita bahas, teori yang dibangun oleh salah satu sekte dalam Syiah. Namanya Hisham ibn Hakam. Itu founding father-nya. Mereka mengatakan Allah adalah manusia raksasa.
wajahnya 4 hasta, tingginya 70 hasta. Ini adalah aliran musyabbihah. Nah, aliran musyabbihah memahami Allah, mengenal Allah dengan analogi. Allah adalah manusia, hanya saja manusia raksasa, kufur. Nah, orang-orang Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, 3 aliran ini mereka merasa memahasucikan Allah dari mempersamakan Allah melalui ta'wil. Maksudnya begini, orang-orang Asy'ariyah mereka melakukan ta'wil nama-nama sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena mereka memahaminya dengan kias. Contoh, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Iblis, sebetulnya apa kendala engkau tidak mau sujud kepada Adam, padahal Adam kuciptakan dengan 2 tanganku. Orang-orang Asy'ariyah mengubah arti tangan dengan kekuasaan. Aku ciptakan Adam dengan tanganku, bukan. Aku ciptakan Adam dengan kekuasaan. Apa yang mengharuskan mereka mengubah tangan dengan kekuasaan? Jawabannya adalah poin kajian malam ini. Mereka mentasbih, akhirnya mereka minta untuk lepas dari tasbih itu. Kalau Allah punya tangan, sama dong dengan manusia. Di titik itulah terjadi tasbih. Lalu kemudian mereka melepaskan tasbih itu dengan takwil. Agar kita tidak menyamakan Allah dengan manusia, kalau begitu jangan pakai tangan di Allah. Jadi oleh sebab itu perhatikan, mereka jatuh dalam 2 jurang sekaligus. Jurang pertama adalah tasbih, jurang kedua adalah ta'wil. Ya. Contoh lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbik." Dan abadilah wajah Tuhan. Mereka memahami wajah Allah ini dengan analogi. Allah punya wajah. Sama dong dengan manusia. Di titik itu kalian melakukan kias dan analogi. Lalu mereka melepaskan diri dari analogi dan kias itu menggunakan ta'wil. Agar Allah tidak sama dengan manusia, kalau begitu wajah Allah itu diartikan dengan keridhaan Allah. Jadi bagaimanapun, satu langkah sebelum mereka melakukan ta'wil, langkah tersebut bernama langkah tasbih. Langkah tasbih itu adalah kias. Andai kata dari awal mereka tidak mau menganalogikan Allah, Allah punya wajah, iya, wajah Allah itu seperti wajah Allah, tidak seperti wajah manusia. Kalau dari awal kalian tidak mau memahami wajah Allah dengan kias, tidak perlu kalian melakukan ta'wil. Allah punya tangan, ya Allah punya tangan, tangan Allah itu seperti tangan Allah. Tidak sama dengan tangan hambanya. Kalau dari awal kalian tidak menggunakan kias, tidak memahami tangan itu dengan analogi, tidak perlu kalian melakukan ta'wil. Nah, di mana sih persoalan besar ta'wil ini? Persoalan besar ta'wil ini, Anda tidak memahami Allah seperti Allah. Allah mengatakan, aku punya tangan. Lalu Anda mengatakan, bukan, Allah itu nggak punya tangan, Allah itu punya kekuasaan. Coba Anda memahami Allah, tapi tidak seperti kata Allah tentang Allah. Sehingga dalam jumlah yang besar, pemahaman Anda tentang Allah itu pasti keliru. Pasti keliru. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tanyakan orang-orang Asy'ariyah. Mereka tidak mengakui Allah punya kasih dan sayang. Kalau ada Asy'ariyah yang mengatakan Allah Maha Penyayang, itu bukan Asy'ariyah yang paham Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah, mereka mentakwil kasih sayang Allah.
Kasih sayang Allah, kata mereka, iradatul khair. Kasih sayang Allah itu bukan kasih sayang, tapi artinya adalah Allah inginkan kebaikan. Allah inginkan Anda kebaikan, Allah inginkan fulan kebaikan. Allah inginkan kebaikan, itulah kasih sayang. Tapi bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang, tidak. Kasih sayang Allah artinya Allah punya kebaikan, Allah punya kehendak baik kepada manusia. Jadi oleh sebab itu, ideologi Asy'ariyah ini berbahaya karena akan membuat seseorang memahami Allah tidak seperti apa adanya Allah. Nah, cuman masalahnya kawan-kawan Asy'ariyah ini tidak konsisten juga. Misalnya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati dirinya dengan mendengar, Allah Maha mendengar. Di sini justru mereka tidak melakukan takwil. Padahal mestinya mengatakan Allah mendengar, sama dong dengan manusia mendengar. Tapi di sini mereka tidak melakukan takwil. Mereka tidak melakukan tasbih, maka mereka tidak melakukan takwil. Makanya nanti akan ada penjelasan Imam Ibnu Taimiyah, al-qaul fi ba'dhi sifat, qaulun fi jami'i sifat. Apapun komentar Anda tentang satu sifat, gunakan komentar itu untuk semua sifat. Jangan pelin-pelan. Kalau di dalam yadullah Anda melakukan ta'wil, lakukan pula ta'wil itu kepada yang lain. Atau kalau tidak, kalau Anda tidak melakukan ta'wil dalam Sami'un Basir, jangan lakukan ta'wil kepada yang lain-lain juga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi itulah tujuan Imam Ibnu Taimiyah dengan kata-kata ini, wala yuqasu bi khalqihi, tidaklah boleh memahami Allah dengan analogi antara Allah dengan manusia. Jemaah sekalian, sebetulnya Asy'ariyah ini lebih tepat dikatakan Ar-Raziyah. Karena panji-panji yang dikibarkan oleh Asy'ariyah ini justru pemikiran-pemikiran Ar-Razi, bukan pemikiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ajaran-ajaran yang hari ini dikumandangkan oleh orang-orang Asy'ariyah, sebetulnya itu bukan dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi dari Imam Ar-Razi. Ya. Misalnya sifat Allah jumlahnya 20 dan lain-lain, ada sifat A, B, dan C. Bukan dari Hasan, tapi dari Imam Ar-Razi. Dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah telah membantah pemikiran-pemikiran Imam Ar-Razi melalui satu buku terdiri dari 9 jilid, yaitu kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. 9 jilid. Target beliau dengan 9 jilid ini adalah untuk menyerang teori-teori Imam Ar-Razi dalam berakidah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Kita lanjut dengan poin yang ke-12. Poin yang ke-12 ini menjawab poin yang ke-11. Pada poin ke-11 beliau mengatakan Allah itu tidak boleh dipahami dengan analogi antara Allah dengan makhluk. Kenapa? Jawabannya ini dia. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَصْدَقُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مَصْدُوقُونَ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memahami dirinya sendiri dan orang lain. Wa asdaqu qila, dan ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar. Wa ahsanu haditsa, dan ucapan Allah adalah ucapan yang paling baik dari seluruh ucapan makhluknya. Kemudian Rasul-Rasul, mereka adalah orang-orang yang benar dan dibenarkan. Berbeda dengan orang-orang yang berkata atas Allah hal-hal yang mereka tidak ketahui atau tanpa. Pada poin ke-12 ini, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan
beliau mengatakan 3 ya, saya tambahkan nanti 4. Ada 4 alasan satu ucapan, satu kabar wajib diterima. Satu kabar wajib Anda terima dengan 4 alasan. Alasan yang pertama, bahwa kabar ini bersumber dari orang yang tahu. Jadi kalau ada kabar dari orang yang nggak ngerti apa-apa, itu buang saja di tong sampah. Pekerjaan kamu apa? Pekerjaan saya tukang las. Tiba-tiba bicara tentang seluk-beluk penyakit kanker. Jadi ini nomor 1. Kita wajib menerima kabar yang pertama apabila datang dari orang yang faham, mengerti. Maka begitu kabar dari orang yang tidak mengerti sudah dibuang. Nomor 2, kita menerima kabar dari orang yang jujur. Walaupun ini orang yang mengerti, tapi kalau dia tidak jujur, tidak usah terima. Banyak orang mengerti, tapi bisa dijual belikan. Ya, saya kira contohnya di depan Anda terlalu banyak. Orang-orang berpendidikan, orang-orang pintar, dokter, profesor, tapi mereka bisa diperjualbelikan. Bahwa mereka berilmu, mereka berpendidikan, mereka orang yang faham, tidak cukup untuk menerima berita mereka. Karena kita butuh nomor 2. Apa itu? Jujur. Nomor 3, satu berita kita terima, di samping karena datang dari orang-orang yang faham, datang dari orang jujur, nomor 3, cara bicaranya pun bagus. Karena orang yang mengerti, tapi bicaranya sering keliru. Bicaranya sering keliru. Tadi Anda ngomong begini, maksud saya begini. Anda percaya nggak tuh? Misalnya saya bilang, saya lihat Bapak Fulan tadi baju kuning. Kemudian Anda tanya, tadi Bapak Fulan baju apa? Bajunya krem. Tadi Anda bilang kuning, kok sekarang krem? Iya, maksud saya krem. Nah, ini nomor 3. Kita bisa menerima berita kalau yang menyampaikan berita orang yang pintar berbicara, orang yang bagus berbicara. Bahasa Arabnya, dia orang yang fasih dalam berbicara. Karena orang yang tidak fasih berbicara akan salah menempatkan kata-kata. Misalnya dia datang, dia katakan, saya datang. Padahal maksudnya saya akan datang besok. Karena tidak fasih dalam berbicara, maka muncullah kata-kata yang keliru. Jadi ini 3. Kita terima berita karena bersumber dari orang yang faham, dia pun jujur, berbicaranya pun bagus dan fasih. Karena orang jujur, kalau bicaranya tidak fasih, dia akan salah dalam menyampaikan berita. Saya ambil contoh. Orang yang tukar agama dalam bahasa Arabnya dinamakan soba'ah. Dinamakan juga dengan aslama. Kalau tukar agama dari Islam kepada kafir, itu dinamakan soba'ah. Tapi kalau dari kafir kepada Islam dinamakan dengan aslama. Iya, kita ajan dulu sebentar. Baik. Sekali waktu Nabi kita SAW mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menaklukkan satu kawasan. Nah, menyadari satu pasukan datang dengan jenderal bernama Khalid bin Walid, akhirnya semua orang yang berada di kawasan ini tunduk dan siap masuk Islam. Tetapi untuk mengungkapkan keislaman mereka mengatakan soba'na. Harusnya mereka mengatakan aslamna. Kami telah Islam. Tapi justru mereka mengatakan soba'na. Soba'na artinya kami tukar agama. Padahal mestinya mereka mengatakan aslamna. Nah,
Ini orang-orang yang berbicara ini jujur mau masuk Islam. Apa yang membuat Khalid tidak terima ucapan mereka? Karena mereka tidak fasih, sehingga mereka mengungkapkan isi hati dengan bahasa yang salah. Mereka mengatakan, sobatnya, kami udah tukar agama. Akhirnya Khalid bin Walid memerintahkan semua pasukan agar masing-masing mengambil 6 orang. Kamu ambil 6 orang, kamu ambil 6 orang. Semua pasukan mengambil 6 orang. Lalu Khalid mengatakan, sudah dapat 6 orang? Udah, sekarang pancung satu persatu. Semua pasukan memancung bagiannya 6 orang. Kecuali kalau nggak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya tidak mau pancung. Kenapa? Mereka mengatakan sobakna, tapi maksud mereka asramna. Nah, sampailah pasukan ini balik ke Madinah, dikabarkanlah kepada Nabi, lalu Nabi sabda, Allahumma inni atabarra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri di hadapanmu dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Selanjutnya Nabi kita membayar aqilah. Beliau membayar tebusan untuk semua orang yang dibunuh oleh Khalid tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat mereka semuanya berbicara jujur, tapi kenapa bicara jujur ini tidak diterima Khalid? Karena mereka tidak fasih. Mereka menggunakan kata-kata yang salah. Kata-katanya salah, Khalid pun salah paham. Nah, baik. Makanya tadi saya katakan, satu berita kita terima, pertama karena bersumber dari orang yang tahu. Nomor 2, orangnya pun jujur. Yang ketiga, kata-katanya pun fasih. Yang keempat, kita pun menerima berita dengan alasan yang keempat, bahwa yang menyampaikan berita ini adalah orang yang memang berkeinginan baik. Orang yang berkeinginan baik. Seandainya ada berita dari orang yang tahu, orang yang jujur, kata-katanya pun fasih, sehingga berita ini tidak mungkin ada yang salah kata, tapi dia tidak bermaksud baik kepada kita. Tentu kita akan ragu-ragu. Baik. Inilah 4 alasan satu berita tidak bisa kita tolak. 4 alasan satu berita harus kita terima. Baik. Itu maksud Imam Ibnu Taimiyah di sini. Beliau mengatakan kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quran ini datang dari bukan yang tahu, tapi dari yang maha tahu. Nomor 2, Al-Quran ini datang dari Allah As-Sadiq, Sadaqallah, dari Allah yang maha benar. Nomor 2, Al-Quran ini setiap kata-katanya betul-betul fasih. Tidak ada kata-kata yang salah tempat dalam Al-Quran. Yang keempat, Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan Al-Quran ini menginginkan hidayah untuk kita. Oleh sebab itu, ketika Allah berfirman misalnya, Ma manaka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kenapa anda sujud wahai iblis terhadap Adam? Aku menciptakannya dengan kedua tanganku. Oke? Kata kedua tanganku bersumber dari yang maha tahu. Berarti ini bukan kebodohan. Bersumber dari As-Sadiq yang maha benar. Berarti ini bukan dusta. Bersumber dari yang bicaranya fasih. Berarti ini kata-kata tidak salah tempat. Bersumber dari yang menginginkan kebaikan. Karena Allah ingin dapat hidayah. Permasalahannya sekarang, apakah ada jalan bagi Anda untuk tidak menerima tangan? Allah mengatakan, ya di tanganku. Keempat hal yang tadi saya katakan memenuhi syarat. Kata tangan ini bersumber dari yang maha tahu. Dia pun maha benar sehingga ini nggak mungkin dusta. Ucapan-ucapan Allah fasih sehingga nggak mungkin ini salah kata. Dan Allah melalui kata-kata ini menginginkan kita dalam kebaikan dan hidayah. Maka dengan 4 hal ini, Allah punya tangan, gak mungkin kita tolak sama sekali. Baik. Contoh kedua, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy."
Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Di atas arsy, alal arsy. Ini kabar dari siapa alal arsy? Dari yang maha tahu. Berarti ini bukan kebodohan. Ini kabar dari siapa? Dari yang maha benar. Berarti ini bukan dusta. Alal arsy ini dari yang bicaranya fasih. Allah Azza wa Jalla, berarti kata-kata ini tidak salah tempat. Ini adalah arsy dari siapa? Dari yang maha menginginkan kebaikan dan hidayah. Berarti kata-kata ini adalah petunjuk. 4 hal ini terpenuhi untuk kata alal arsy. Lantas apa alasan untuk menolak al-arsy itu? Contoh yang ketiga, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yabqa wajhu rabbik. Apabila wajah Allah, Allah mengatakan wajah Allah. Oke? Wajah Allah ini bersumber dari yang maha tahu. Nomor 2, bersumber dari yang maha jujur dan benar. Nomor 3, bersumber dari yang kata-katanya fasih, tidak mungkin salah ucap. Nomor 4, bersumber dari yang maha menginginkan kebaikan dan hidayah. 4 hal ini terpenuhi untuk kata wajah. Berarti kata wajah ini tidak bisa ditolak sama sekali. Nah, kawan-kawan dari Asy'ariyah ini, ketika dihadapkan dengan misalnya wajah Allah, mereka mengatakan ini datang dari yang maha tahu. Ini datang dari yang maha benar dan maha jujur. Ini bersumber dari yang menginginkan hidayah, tapi ucapannya tidak seperti itu. Nah, mereka di sini mengatakan ucapan ini keliru. Artinya, ini Al-Quran ini tidak fasih. Kata alal arsy ini keliru. Wajah rabbik ini keliru. Yadain itu keliru. Sehingga karena keliru, harus diubah tafsirnya. Nah, maka subhanallahil azim, Imam Ibn Taimiyah mempersenjatai kita untuk melindungi diri. Bukan mempersenjatai kita untuk menyerang orang lain. Karena yang menyerang orang lain itu bukan sekelas saya dan antum. Ya, kalau Anda ingin menyerang Asy'ariyah, belum makomnya. Senjata ini hanya senjata untuk melindungi diri, bukan senjata untuk menyerang. Model-model kita gini ikut berdiskusi, yang terjadi nanti tawuran ilmiah. Bukan diskusi ilmiah, tapi tawuran ilmiah. Ujung-ujungnya Anda mengatakan guru saya, dia bilang kiai saya. Selesai urusan. Kalau alasan Anda adalah guru Anda, itu sudah tidak ilmiah. Itu taklid namanya. Kalau alasan dia adalah habibnya dia, kiainya dia, itu udah nggak ilmiah itu. Maka oleh sebab itu pada akhirnya yang terjadi nanti bukan diskusi ilmiah, tapi tawuran ilmiah. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, di kelas seperti saya dan kelas seperti antum, kita ini satu kelas, hanya saya duluan 2 hari, antum menyusul di hari yang ketiga, itu saja bedanya. Cuman saya katakan sekali lagi, ambillah ilmu ini sebagai senjata melindungi diri. Dan belum saatnya senjata ini untuk Anda gunakan menyerang orang lain. Senjata ini punya jurus dan Anda belum punya jurusnya. Kalau Anda nggak punya jurusnya, nanti senjata melukai diri sendiri. Senjata melukai diri sendiri. Baik, apalagi kalau Anda ketemu dengan orang yang pintar bicara, dibolak-balik, nanti ucapan Anda bingung sendiri. Baiklah jemaah sekalian. Jadi jazallah Imam Ibn Taimiyah khairan. Ucapan beliau, penjelasan beliau ini sudah sangat cukup senjata bagi kita untuk tidak jatuh dalam takwil tersebut. Jadi kenapa kita menerima Allah punya tangan? Karena tangan itu, kalimat tangan itu datang dari yang maha tahu, maha benar, maha jujur. Kalimat tangan itu adalah bahasa yang fasih sehingga tidak mungkin salah tempat. Kemudian Allah sebutkan tangan itu karena Allah inginkan hidayah, bukan berkeinginan buruk. Dengan 4 alasan ini saya pun tidak punya pintu kecuali menerima. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah punya kaki, Allah punya jari-jari.
Karena ini semua bersumber dari berita, dan berita itu memenuhi 4 unsur. Bagaimana dengan rasul-rasul? Rasul kita, Nabi kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki tumit. Nabi kita dalam hadis saya mengatakan, Jahannam berteriak-teriak hal min mazid, sampai Allah meletakkan tumitnya di mulut Jahannam. Ini punya tumit. Kata Nabi seperti itu. Nabi itu pun ucapannya memenuhi 4 hal ini. Memenuhi 4 hal ini. Nah, baiklah, tetapi mereka yang mengatakan Allah punya tangan, tangan ini kekuasaan. Tangan kekuasaan. Dari siapa ini? Bukan dari orang yang tahu. Tetapi dari orang yang salah tahu lah barangkali lebih tepat. Baik jemaah sekalian, ada pertanyaan? Ada waktu 7 menit bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.